Bab 011. Gimana, Mas? Zahira mau, kan, nampung orang tua sama saudara kamu di sini? Tanya Nola pada Danu. Danu menghela napas kasar. Enggak. Dia nggak mau terlibat lagi sama urusan keluargaku, Beb. Kok gitu? Bapak sama ibu kan masih mertua dia juga. Protes Nola tak terima. Jelas dia tak mau kalau sampai kedua mertuanya ikut-ikutan pindah ke rumah yang di sebelah. Bukan apa-apa, bagi Nola, rumah tersebut agak sempit. Belum lagi, dia merasa tak akan bisa punya privasi jika mertua dan kedua adik iparnya tinggal di sana. Belum lagi, uang gaji Danu pasti harus dibagi-bagi pada keluarganya juga. Belum biaya makan mereka dan juga beberapa kebutuhan lain. Sementara, gaji Danu ternyata tak sebesar yang terlihat karena banyaknya cicilan yang ternyata menguras hampir keseluruhan gaji sang suami. Udahlah, Beb. Lagian, apa salahnya kalau keluargaku ikut sama kita? Bukannya justru bagus? Di rumah, banyak yang jagain kamu. Jadi, aku di kerjaan juga tenang kalau harus ninggalin kamu dalam kondisi hamil begini, kata Danu. Tapi, tetap aja, Mas. Gimana caranya aku bisa nabung buat biaya lahiran kalau tanggungan kita banyak? Ingat, gaji kamu yang 15 juta itu nggak banyak setelah dipotong dengan cicilan rumah dan motornya si kembar. Belum lagi sama biaya makan 6 orang dewasa di rumah kita. Aku nggak sanggup kalau harus stres memikirkan cara mengatur keuangan kita setiap bulannya. Nola menggeleng sambil memijit pelipisnya. Lah, Zahira aja selama ini bisa kok, mengatur 15 juta itu supaya cukup buat semua. Kenapa kamu malah nggak bisa? Apa bedanya coba, kamu sama Zahira? Jelas bedalah, Mas. Mungkin, selama ini dia sengaja mengesampingkan kebutuhan pribadinya. Jadi, wajar kalau dia sanggup mengatur uang 15 juta itu agar cukup buat sebulan. Wajah Nola semakin masam. Dia tak suka, suaminya membandingkan dirinya dengan sang madu. Walau, tak bisa ia pungkiri bahwa Zahira memang luar biasa karena mampu mencukupi segala kebutuhan dengan gaji Danu yang memang tak seberapa setelah dipotong cicilan dan tanggungan lainnya. Malah, wajah Zahira tetap terlihat glowing dan pakaiannya selalu terlihat modis mengikuti perkembangan zaman. Berbeda jauh dengan istri-istri lain yang nasibnya tak jauh berbeda dengan Zahira yang biasanya akan berpenampilan buluk karena tak punya modal untuk membeli kebutuhan pribadi. 23. Kalau begitu, kamu belajar dong sama Zahira, Beb. Gimana caranya mengatur keuangan keluarga? Usul Danu yang sontak membuat Nola mencebik kesal. Ogah. Nggak sudi aku. Sungut Nola sembari berlalu meninggalkan Danu yang hanya mampu geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Sesampai di kantor, Danu gegas menuju ke ruangannya dan menyandarkan punggung yang terasa begitu tegang. Kepalanya menengadah ke atas, menatap langit-langit yang didominasi warna putih gading tersebut. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kaca transparan yang menjadi pembatas ruangannya dengan karyawan lain. Seketika, Danu berjingkat dan langsung menimpuk orang yang datang tersebut dengan pulpen yang kebetulan berada tepat di hadapannya. Apaan sih? Protes Andika saat menghindar dari lemparan Danu. Lo ngapain sih, pakai acara ngagetin gue segala? Ya sorry, Nu. Gue nggak bermaksud. Danu menghirup udara banyak-banyak. Ada apa? Dipanggil Pak Bos ke ruangannya, sekarang. Alis Danu sontak mengernyit. Dia tak tahu, apa lagi yang menjadi salahnya kali ini. Terhitung, semenjak dia pulang dari kampung, sudah 3 kali dirinya dipanggil menghadap atasan.
Lo ada bikin masalah lagi, Nu? Tanya Andika penasaran. Gue juga nggak tahu, Danu menggeleng karena memang dirinya merasa tak memiliki salah apapun. Ya udah kalau gitu. Sana Gi, lo temuin si Pak Bos dulu. Biar semuanya jadi jelas. Danu mengangguk. Gegas, ia menuju ke ruangan pimpinan untuk menghadap pada atasannya tersebut. Sebelum memasuki ruangan yang paling mewah di kantornya itu, Danu terlebih dulu menarik napas panjang lalu mengeluarkannya secara perlahan melalui hidung. Semua itu ia lakukan demi mengurai ketegangan yang sedari tadi tercipta di rongga dada. Permisi, Pak. Ucap Danu sopan. Pria berusia 36 tahun yang sedang sibuk memeriksa beberapa dokumen di hadapannya itu langsung mempersilahkan Danu untuk duduk. Silahkan duduk, Pak Danu. Terima kasih, Pak. Danu pun duduk dengan perasaan tak menentu. Sementara, Aditya, atasan Danu yang terkenal dengan raut dinginnya tersebut langsung mengambil sebuah dokumen yang terletak di bagian kirinya kemudian melempar map tersebut ke hadapan Danu. Laporan macam apa ini, Pak Danu? Tanya Aditya dengan wajah masamnya. Kenapa dengan laporan saya, Pak? Ujar Danu balik bertanya. Silahkan baca sendiri. Danu lalu membuka map berisi dokumen laporan penjualan timnya selama seminggu terakhir. Dan, benar saja. Banyak angka yang salah dan juga beberapa produk memang tidak memenuhi target penjualan mingguan. Maaf, Pak. Nanti, saya akan perbaiki lagi, lirih Danu. Jangan cuma angkanya saja yang diperbaiki, Pak Danu. Penjualannya juga tolong diperbaiki. Kenapa akhir-akhir ini penjualan sangat jauh dari target yang ditentukan perusahaan? Bahkan, promosi yang Anda 24 lakukan sama sekali tidak memberi efek apa-apa terhadap peningkatan penjualan dan justru perusahaan yang terkesan merugi akibat besarnya dana promosi yang Anda keluarkan. Maaf, Pak. Kata Danu seraya tertunduk. Lah akui, pekerjaannya kali ini memang sangat berantakan. Ide-ide brilian serta strategi promosi yang selama ini selalu mendatangkan profit menguntungkan bagi perusahaan dan juga dirinya sebenarnya berasal dari Zahira. Perempuan itu adalah sosok sebenarnya dari segala pencapaian kesuksesan Danu di perusahaan. Andai bukan karena Zahira yang selalu memberinya masukan dan beberapa strategi baru, mungkin Danu masihlah Danu sang pegawai biasa dengan gaji yang jauh dari yang sekarang. Jika masih mau bertahan dengan posisi Anda saat ini, saya sarankan agar Pak Danu bisa memperbaiki kesalahan dengan segera. Anda jangan lupa, banyak pegawai lain yang berusaha mati-matian untuk menggeser Anda dari posisi Anda yang sekarang. Mengerti, Pak Danu? Tegas Aditya. Ya, Pak. Saya mengerti. Sepulang dari kantor, Danu langsung mencari keberadaan Zahira. Tak dihiraukannya Nola yang mengekor sembari bertanya mengapa Danu malah mencari Zahira dan bukannya dirinya. Bagi Danu sekarang, karirnya adalah kepentingan utama yang harus ia prioritaskan terlebih dulu. Dan, hanya Zahira lah yang mampu menyelamatkan sesuatu yang paling berharga di hidupnya itu. Yang, kamu di mana, Yang? Teriak Danu. Ngapain sih kamu cari Zahira, Mas? Protes Nola. Bisa diem, enggak? Ketus Danu. Nola lantas terperanjat. Mata perempuan yang tengah hamil itu nampak berkaca-kaca. Namun, sedikitpun, Danu tak menaruh iba sama sekali. Tega kamu, Mas. Iri Nola sambil berlari masuk ke dalam kamarnya kemudian membanting pintu dengan keras.
Danu hanya bisa menggertakkan giginya melihat kelakuan Nola yang terkesan kekanakan. Andai Nola tak hamil anaknya, sudah bisa ia pastikan bahwa perempuan itu pasti sudah mendapatkan cap 5 jari di pipinya dari Danu. Bukannya meringankan beban, malah makin nambah beban. Arggggh. Geram Danu frustasi. Kenapa, Mas? Ngapain teriak-teriak nyariin aku? Yang dicari Danu akhirnya muncul juga. Zahira baru saja keluar kamar dengan piyama tidur lengan panjang bermotif beruang berwarna coklat. Kakinya juga dihias dengan sandal rumahan berbentuk kucing lucu. Sungguh. Andai Zahira berjalan keluar dengan penampilan seperti itu, pasti banyak yang mengira bahwa Zahira masihlah remaja tanggung berusia belasan. Aku mau ngomong sama kamu, yang penting. Kata Danu membuka pembicaraan. Duduk dulu, yuk. Ditariknya tangan Zahira menuju ruang tamu dan duduk di sofa secara berdempetan. Zahira yang merasa risih tentu langsung menjauh. Dia tak mau diamuk Nola andai perempuan hamil itu melihatnya dalam posisi berdekatan dengan lelaki yang sebenarnya masih sah sebagai suaminya itu. Kenapa menjauh, Yang? Lirih Danu sedih. Makin lama, jarak yang terbentang antara dirinya dan Zahira semakin jauh saja. Padahal, andai Zahira mampu menerima kehadiran Nola dengan legowo, tentu segalanya tak perlu sampai seperti ini. Aku cuma berusaha menghindari masalah, Mas. Istri barumu itu pencemburu, jawab Zahira. 25. Tapi, kamu juga istriku, Yang. Nola nggak ada hak untuk cemburu sama kedekatan kita. Tetap saja aku nggak mau, Mas. Lagi pula, aku mulai terbiasa jauh kok, dari kamu. Seperti ada yang tercubit di hati Danu kala Zahira berucap seperti itu. Ditatapnya mata bulat bernetra bening yang ada di hadapannya. Danu tak lagi mampu menemukan pendar cinta yang dahulu begitu memuja untuk dirinya. Kamu sudah menemukan pria lain, Ra? Tanya Danu tanpa sadar. Entah kenapa, kalimat tersebut tercetus begitu saja dari mulutnya. Jujur, ia kecewa karena rasa Zahira begitu cepat berubah. Aku bukan kamu yang bisa dengan mudahnya mengingkari janji yang kita buat di hadapan Allah, Mas. Jawab Zahira datar. Danu tertunduk. Sekali lagi, ucapan Zahira mencubit sesuatu di dalam dadanya. Bukannya lelaki wajar memiliki istri lebih dari satu, Ra? Lalu, di mana salahku? Aku nggak perlu menjabarkan salah kamu di mana, Mas. Jelas, kamu jauh lebih tahu apa jawabannya. Yang, kenapa kita jadi seperti ini, sih? Mas rindu masa-masa kita yang dulu. Masa di mana kita saling mencintai dan berbagi cerita. Mas rindu semua itu. Tolong, kembalikan Zahira Mas yang selalu patuh dan bertutur kata lembut terhadap suaminya. Tolong, Yang. Lirih Danu dengan suara parau. Masa-masa itu sudah nggak mungkin kembali lagi, Mas. Semuanya sudah berubah. Kamu berubah. Aku pun, wajar jika berubah. Danu tertunduk. Hanya suara tangisnya yang terdengar memenuhi ruangan. Sebisa mungkin, Zahira memalingkan wajah. Ia tak mau hanya karena tangis Danu, pendiriannya untuk bercerai bisa saja goyah dan berubah. Mas harus bagaimana agar kamu mau kembali seperti dulu, Yang? Terus terang, saat ini Mas benar-benar putus asa dan hanya kamu yang bisa menjadi tempat Mas untuk berbagi. Kenapa hanya aku, Mas? Bukannya sudah ada istri barumu? Danu menggeleng.
Nola nggak bisa seperti kamu, Yang. Dia mana bisa diajak berdiskusi mengenai pekerjaanku di kantor. Hanya kamu, Yang. Danu menggenggam erat tangan Zahira. Hanya kamu, satu-satunya harapan Mas untuk menyelamatkan karir Mas di kantor. Dahi Zahira terlipat. Sejenak, perempuan itu berpikir sebelum menganggukkan kepala saat sudah bisa mencerna maksud dari perkataan Danu. Apa kamu terancam turun jabatan, Mas? Tanya Zahira menerka-nerka. Danu mengangguk cepat. Iya, Yang. Penjualan Mas minggu ini tidak memenuhi target dan atasan Mas mengancam akan menurunkan jabatan Mas kalau dalam jangka 1 bulan, Mas belum bisa memperbaiki penjualan yang menemang terkesan anjlok. Zahira tersenyum. Dilepasnya genggaman Danu dari tangannya secara perlahan. Kalau Mas turun jabatan, berarti hanya segitu rezeki istri baru Mas Danu. Maksud kamu apa, Yang? Maksud aku, beda istri memang beda rezeki, Mas. Mungkin, rezekiku saat bersama kamu adalah gaji seorang manajer. Tapi, rezeki Mbak Nola mungkin memang hanya sebatas gaji staf biasa. Kamu nggak mau bantu aku cari solusi, Yang? Untuk apa, Mas? Toh, aku juga nggak menikmati gaji kamu lagi, kan? Sahut Zahira enteng tanpa beban. 26. Zahira menatap nanar pada 2 koper yang teronggok di depan pintu masuk saat ia tiba. Kesibukan membuatnya lupa bahwa hari ini, Danu dan keluarganya akan benar-benar pindah dari rumahnya. Entah harus senang atau bersedih, perasaan Zahira seolah mengambang saja. Tak ada yang benar-benar mendominasi sanubari saat ini. Yang. Panggil Danu lirih saat ia keluar dan menjumpai Zahira tengah berdiri di depan pintu sambil menatap 2 koper besar berisi pakaiannya. Sudah mau pindah, Mas? Jelas, pertanyaan itu hanya sekedar basa-basi. Ya, angguk Danu. Kamu yakin baik-baik aja sendirian di sini? Ia memegang bahu Zahira dan menatap wanita itu penuh kelembutan. Insya Allah, Mas, jawab Zahira seraya mundur selangkah agar pegangan Danu di pundaknya terlepas. Kecewa. Itu yang dirasakan Danu saat menyadari bahwa Zahira kini benar-benar telah jauh. Satu kesalahan fatal yang ia buat, ternyata begitu mudah meruntuhkan segala hubungan yang mereka bangun dengan kerja keras, pengorbanan dan air mata. Begitu banyak yang mereka korbankan demi hidup bersama. Begitu gigih mereka menentang dunia walau restu dari kedua pihak keluarga tak mereka kantongi dalam melangkah. Dan kini, semua tembok itu runtuh dalam sekejap mata. Sejak hadirnya seorang wanita masa lalu yang ternyata begitu mudah menggoyahkan hati seorang Danu Cahyono. Mas masih berharap agar hubungan kita membaik, Yang, ucap Danu dengan mata berembun. Hubungan kita sudah terlanjur hancur, Mas. Dan aku terlalu lelah untuk berjuang sendiri selama ini. Mas bisa berubah, sayang. Mas bisa berubah menjadi versi yang jauh lebih baik jika kamu mau memberi satu saja kesempatan untuk Mas, bujuk Danu penuh harapan. Dengan adanya perempuan lain di mahligai kita. Zahira mendongak. Menatap wajah sang suami yang mungkin masih menghuni separuh hatinya. Danu adalah cinta pertama Zahira. Dia lelaki pertama yang mengenalkan cinta pada gadis yatim piatu itu, namun dia pula yang pertama kali mengenalkan apa yang dinamakan hancur karena patah hati. Janji sehidup sesurga yang dulu pernah mereka ucapkan nyatanya tak akan pernah terwujud. Janji itu tertinggal begitu saja jauh di belakang Danu saat lelaki itu melangkah maju dengan menggandeng tangan wanita lain. Bukan lagi tangan Zahira melainkan tangan milik Nola. Yang,
Jangan paksa aku memilih antara kamu dan Nola. Demi Tuhan, Mas mencintai kalian berdua dengan kadar yang sama. Air mata Danu kini mulai menetes. Aku nggak pernah memaksa kamu untuk memilih, Mas. Lirih Zahira. Sejak awal, sudah aku tegaskan. Aku yang mundur, aku yang menyerah. Aku bukan perempuan kuat yang mampu berbagi suami dengan perempuan lain. Aku hanya wanita akhir zaman yang berharap memiliki lelaki yang juga hanya memiliki aku, seumur hidupnya. Dan lelaki itu jelas bukan kamu. Yang, please. Ikrarkan talakmu sekarang juga. Potong Zahira. Kedua tangannya mengepal. Bersiap menghadapi momen paling hancur versi dirinya.